Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas prakarya. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian sayuran, kemudian klasifikasi atau pembagian sayuran, serta kandungan dan manfaat dari sayuran. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Adakah yang bisa menyebutkan nama makanan tersebut? Betul sekali. Jadi, makanan yang ada pada layar itu adalah lumpia yang merupakan makanan khas yang terkenal di daerah Semarang. Sebagai warga Semarang, tentunya kalian sudah tidak asing lagi kepada makanan lumpia ini. Biasanya lumpia dijadikan salah satu pilihan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang. Nah, adakah dari kalian yang tahu apa isi dari lumpia? Betul, jadi isi lumpia itu ada berbagai macam, tetapi yang paling umum ditemukan yang ciri khas sekali daerah Semarang itu adalah lumpia yang isinya rebung. Apakah kalian tahu rebung itu termasuk dalam salah satu jenis sayur? Kalau kalian belum tahu, kita akan bahas lebih lanjut pada bab ini. Pertama, tentang pengertian sayuran. Jadi, sayuran itu adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang bisa dimakan, baik secara segar maupun harus melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sekarang kita masuk ke klasifikasi atau pembagian sayuran. Jadi sayuran itu bisa dibagi atau dikelompokkan berdasarkan yang pertama, bagian yang dimakan. Jadi untuk tumbuhan yang dibagi pada bagian yang dimakan itu yang pertama ada sayuran daun atau leaf vegetables. Jadi yang kita konsumsi atau kita makan itu adalah bagian dari daun tumbuhan tersebut. Contohnya ada kangkung, bayam hijau, bayam merah, sawi, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kualitas yang baik, kita harus memilih sayuran daun yang daunnya utuh, tidak berlubang, tidak busuk, serta batang dan daun warnanya segar atau tidak layu. Pengelompokan berikutnya adalah sayuran batang atau stem vegetables. Berarti yang kita konsumsi atau kita makan adalah bagian batang dari tumbuhan tersebut. Contoh yang biasa kita temui itu ada seledri, kemudian batang bambu atau kita biasa menyebutnya rebung yang merupakan salah satu isian dari lumpia, kemudian pakis dan juga asparagus. Pengelompokan berikutnya yaitu sayuran akar. Berarti yang dimanfaatkan atau kita konsumsi adalah bagian akar dari sayuran tersebut. Contoh dari sayuran akar ada wortel, kemudian ada ubi, ada kentang, berbagai macam bawang, dan lain sebagainya.
Pengelompokan berikutnya yaitu sayuran polong. Berarti yang kita konsumsi adalah biji dari sayuran tersebut. Untuk sayuran polong itu biasanya kita memilih sayuran polong yang masih muda. Kemudian warnanya segar dan tidak ada bagian yang rusak. Contoh dari sayuran polong diantaranya ada kacang kapri, buncis, kemudian yang kalian lihat di sebelah kanan yaitu petai. Yang berikutnya kita punya sayuran bunga atau flower vegetables. Berarti yang kita konsumsi adalah bagian bunga dari sayuran tersebut. Contoh sayuran bunga diantaranya ada brokoli, kemudian kembang kol, atau juga kita punya kembang pepaya. Untuk pembagian berikutnya ada sayuran buah atau fruit vegetables. Untuk sayuran buah berarti yang kita konsumsi sebagai sayuran itu adalah bagian buah dari tumbuhan. Contohnya seperti tomat, paprika, terong, dan lain sebagainya. Untuk jenis berikutnya itu ada sayuran umbi batang. Ini hampir sama seperti sayuran akar, cuma lebih spesifik lagi. Untuk sayuran umbi batang itu sendiri adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batangnya membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contoh dari sayuran umbi batang diantaranya ada ubi-ubian, kemudian singkong, kemudian kita punya talas dan juga kentang. Pembagian berikutnya yaitu sayuran umbi lapis atau bulb vegetable. Contoh dari sayuran umbi lapis ini ada berbagai macam bawang seperti bawang merah, bawang bombay, dan juga bawang putih. Yang terakhir itu pengelompokannya adalah sayuran jamur atau mushroom. Untuk contoh sayuran jamur ini seperti jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan lain sebagainya. Selain dari pembagian berdasarkan bagian yang dimakan, bisa juga dibagi berdasarkan pigmen atau warna sayuran tersebut. Yang pertama itu adalah sayuran yang berwarna kuning atau orange. Sayuran yang berwarna kuning atau orange biasanya mengandung beta dan juga alfa karoten yang menyebabkan sayuran tersebut berwarna kuning atau orange. Guna dari kandungan tersebut bisa untuk menghambat penuaan, meremajakan tubuh, dan juga memperkuat kekebalan tubuh. Berikutnya ada sayuran yang berwarna merah atau biru. Sayuran yang berwarna merah atau biru biasanya mengandung banyak antosianin. Berikutnya kita punya sayuran yang berwarna hijau. Sayuran yang berwarna hijau ini mengandung banyak sekali klorofil atau zat hijau daun yang membantu pada saat proses tumbuhan tersebut memasak makanan
atau berfotosintesis. Selain dari kandungan klorofil, tumbuhan hijau juga memiliki kandungan karotenoid, vitamin A, C, K, dan juga banyak mengandung mineral. Fungsi dari kandungan zat tersebut itu yang pertama, bisa menangkal radikal bebas, membantu proses pembekuan darah, dan juga membantu proses pembentukan tulang pada tubuh. Yang berikutnya adalah sayuran yang berwarna ungu. Sayuran yang berwarna ungu ini banyak mengandung antosianin, vitamin A, serta kalsium. Fungsi dari zat tersebut bisa untuk mencegah kanker, mencegah diabetes, dan juga mencegah serangan jantung. Nah, selain contoh pada gambar di sini, bisakah kalian menyebutkan contoh lain dari sayuran yang berwarna kuning, hijau, merah, atau ungu? Silahkan cari di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat dari sayuran. Yang pertama, kita punya sayur kangkung. Sayur kangkung mengandung zat sedatif yang berfungsi untuk membantu tidur kita menjadi lebih lelap. Kemudian mengandung banyak vitamin A yang berfungsi untuk sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kemudian beta karoten. Beta karoten ini sebagai zat yang dapat menjaga kesehatan mata. Kemudian mengandung vitamin C yang bisa untuk mencegah flu dan juga sariawan. Yang terakhir, mengandung banyak zat besi yang berfungsi untuk menambah hemoglobin atau sel darah merah yang bisa mengatasi anemia pada tubuh. Sayuran berikutnya kita punya jagung. Kandungan jagung yang pertama, dia memiliki zat karotenoid, vitamin C, bioflavonoid. Manfaat dari zat tersebut bisa untuk mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi pada darah. Yang berikutnya ada asam folat atau vitamin B9. Zat ini berfungsi untuk mencegah anemia, baik untuk wanita yang sedang hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan juga cacat lahir. Kandungan berikutnya, jagung memiliki banyak kandungan mineral, zat besi, magnesium, serta fosfor yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan meningkatkan fungsi ginjal pada tubuh. Kandungan berikutnya pada jagung ada antioksidan yang berfungsi untuk menjaga keremajaan kulit. Kandungan berikutnya pada jagung banyak mengandung serat. Serat ini fungsinya untuk memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan tingkat resiko kanker usus besar. Sayuran berikutnya, wortel. Wortel memiliki kandungan beta karoten atau vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata serta kulit. Kemudian memiliki kandungan asam folat atau vitamin B9 yang fungsinya sama seperti sebelumnya. Kemudian memiliki kandungan kalsium, mangan, kromium, dan fosfor yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka.
Kandungan zat berikutnya pada wortel yaitu memiliki kandungan zat besi serta seng yang berfungsi untuk mencegah hipertensi atau tekanan darah tinggi, menurunkan resiko stroke dan juga kanker. Kandungan berikutnya pada wortel yaitu serat yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Sayuran yang kita bahas berikutnya ada bayam. Bayam memiliki kandungan flavonoid yang bermanfaat sebagai antioksidan dan juga anti kanker. Kemudian banyak mengandung vitamin K yang berfungsi menjaga kesehatan fungsi otak dan juga saraf. Kandungan berikutnya magnesium yang berfungsi untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal. Berikutnya, bayam mengandung banyak seng, tembaga, serta fosfor yang berfungsi untuk mencegah pengeroposan dan kerusakan pada tulang manusia. Kemudian, bayam juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk antiinflamasi atau pembengkakan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang terakhir, bayam juga mengandung banyak karotenoid yang berfungsi untuk membantu kecerdasan otak dan juga kesehatan mata. Nah, sekian materi hari ini. Jika kalian masih belum mengerti, bisa kalian putar ulang atau kalian juga bisa bertanya pada kolom komentar dan juga bisa bertanya pada classroom. Sekian dulu pertemuan prakarya kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dadah!